Ibu Fitri wonten ing Kos monggo kawusun jumeneng kangge nata salat. Ingkang kangge patokan sebelah selatanipun, sebelah kidul kangge patokan, lurusipun salat. Lha pangapunten bilih imam wonten ing inggih punika panjenengan Bapak Haji Sastrawan. Khatib bisa mangke Bapak Ariful Fatah. Monggo mari rekan-rekan kalian kawusun bantu mbah lurusipun salat. Kangge patokan sebelah kiri salat monggo. Ingkang kasih dari Menteri Mati monggo ingkang wonten sok. Sabun? Sabun? Itu, Pak. Sabu surat buat tadi mau penyanyi sabu surat lagi bertahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لكم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi hadana wa an'amana bil Islam wa amarna bil jihadi wa nawwara qulubana bil kitabil munir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Amin. Jamaah salat Idul Fitri azan wa azakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat duduk bersama melaksanakan salat Idul Fitri dengan penuh ketundukan, penuh rasa, penuh jiwa yang mana berfungsi untuk sebuah ibadah, sehingga ibadah dengan hadirnya hati, tidak ibadah yang kosong akan makna. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam, yang telah membawa jalan satu-satunya kebaikan, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, yaitu zaman yang penuh dengan tuntunan syariat Islam. Jamaah sidang salat Idul Fitri a'azzani wa a'azzakumullah, marilah keimanan dan ketakwaan kita selama bulan suci Ramadan yang telah ditempa dengan puasa, yang telah ditempa dengan tadarus tilawatil Quran, kita istiqomahkan, kita pertahankan di 11 bulan yang akan datang. Meski kita pahami penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, tetapi keluarnya kita dari Ramadan tajdidul iman, memperbaiki keimanan kita, bukan kembali kepada secaran awal kita sebelum masuk Ramadan. Mungkin banyak kesalahan,
banyak dosa, banyak kemaksiatan, baik yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja telah kita lakukan. Dengan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, harapan kita semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keluar dari Ramadan, tinggalkan masa lalu yang kelam menuju masa depan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat iman takwa telah kita sampaikan. Khutbah pada pagi hari ini akan kami awali dengan sebuah pertanyaan dari seorang siswa kepada seorang guru. Sang siswa bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, apakah Allah itu adil? Kalau Allah tidak memasukkan surga orang baik gara-gara dia tidak beriman? Dan adilkah Allah ketika memasukkan orang jahat tapi dia beriman masuk ke dalam surga?" Mungkin pertanyaan ini terbesit pada diri kita. Kami ulangi pertanyaannya seorang siswa tadi, "Wahai guru, apakah adil ketika Allah memasukkan orang baik tetapi tidak beriman ke dalam neraka, dan Allah memasukkan orang yang tidak baik tapi beriman ke dalam surga?" Maka sang guru bertanya, kebaikan apa yang telah dia perbuat sehingga dia pantas untuk masuk surga? Kebaikan apa yang telah diperbuat sehingga dia pantas untuk masuk surga? Dia baik kepada orang, dia bantu masjid, dia sedekah, dia beri makan fakir miskin, tapi dia jahat sama Allah. Sehingga jamaah azan wa azakumullah, ketika kita tidak sholat, meskipun kita baik dengan manusia, kita jahat. Kita nggak baca Quran, meskipun kita baik dengan orang, kita jahat sama Allah. Kita baik di mata orang seluruh desa, kecamatan, kabupaten, se-Indonesia, tapi kalau kita tidak puasa, kita jahat sama Allah. Sehingga jamaah sholat Idul Fitri azan wa azakumullah, sedangkan ada orang yang tidak baik tapi beriman dimasukkan Allah ke dalam surganya. Karena jamaah sholat Idul Fitri azan wa azakumullah, ketika ada anak tidak mengakui bapaknya, itu adalah kejahatan. Ketika ada anak yang tidak mengakui dia itu ibunya, adalah kejahatan. Sak nakal-nakalnya anak, sak maksiat-maksiatnya anak, sak bersalah-bersalahnya anak, ketika dia masih mengakui dia bapakku, dia ibuku, maka seorang ayah dan seorang ibu akan tetap menyayangi anaknya. Tetapi kebaikan apapun yang telah dilakukan seorang anak tapi tidak mengakui dia bapaknya, dia ibunya, maka kebaikan seorang anak tidak berarti di hadapan bapaknya, karena seorang anak tidak mengakui dia bapaknya. Maka jamaah sholat Idul Fitri azan wa azakumullah, pengakuan kepada Allah itu bukan sebuah perkara yang remeh dalam kehidupan kita. Pengakuan kita, iman kita kepada Allah itu adalah pokok utama dalam kehidupan kita. Mau kalian, mau kita baik dengan orang, tapi kalau jahat dengan Allah, neraka. Sehingga Allah peringatkan kepada kita dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-57, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari kebangkitan? Afara'aitum ma tumnun. Tidakkah engkau perhatikan benih manusia yang engkau pancarkan? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Bukankah kami Allah yang mengembangkan, yang menumbuhkan, dan bukan kalian? Jamaah sedang Idul Fitri azan wa azakumullah, bahwa penciptaan kita tidak berkuasa dengan benih manusia yang kita pancarkan.
Dan yang menumbuhkan dalam rahim seorang ibu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memahami ini awal kehidupan, yang memberikan adalah Allah. Setelah dilahirkan kita nggak kenal Allah, kita nggak sholat, kita nggak tilawah, kita nggak puasa, kok dikatakan baik? Maka kebaikan apa yang kita lakukan sehingga kita pantas untuk masuk surga? Maka pintu gerbang untuk masuk surga, untuk mendapatkan kenikmatan hidup di akhirat adalah ketika kita beriman kepada Allah. Mau seperti apa? Kalau kita meninggalkan perintah Allah, kita jahat. Kemudian Allah sampaikan di surah Al-Waqiah ayat yang ke-63. Ini adalah keberlangsungan kehidupan. Kalau tadi disampaikan di surah Al-Waqiah 57 adalah awal kehidupan, bagaimana kita diciptakan. Ayat 63, 68, 71 ini adalah melangsungkan kehidupan. Jadi ketika sudah Allah berikan awal kehidupan, maka bagaimana untuk berlangsung kehidupan itu? Yaitu dengan yang namanya rizki. Rizki yang pertama adalah afara'aitum ma tahrusun. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Jamaah sidang Idul Fitri azan wa azakumullah, pernahkah kita memperhatikan benih yang kita tanam? Allah menggunakan kalimat di sini tahrusun. Tahrusun itu usaha untuk mengolah tanah, kemudian menjatuhkan benih. Ayat yang selanjutnya, A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, yang menumbuhkan tanduran, yang menumbuhkan benih, itu kamu atau aku? Allah. Jatahmu adalah tahrusun, mengolah tanah, menjatuhkan benih. Sedangkan kalimat yang Allah pakai setelahnya bukan tahrusun tapi tazra'un. Yang artinya tazra'un itu dari benih menjadi tukul, menjadi tumbuh, itu tazra'. Kalau tahrus mengolah tanah, kemudian menjatuhkan benih. Yang menumbuhkan benih tadi itu kamu atau Allah? Kok kamu berani gak sholat? Kok berani Ramadan gak puasa? Kok berani gak baca Quran? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ini kalimat yang Allah pakai pertanyaan, tetapi untuk memahamkan kita, bukan untuk minta jawab. Istifham, pertanyaan, tetapi untuk bagaimana kita ini Pak. Yang selanjutnya, rizki yang kedua pada surah Al-Waqiah ayat 68. Afara'aitum, masih dengan kata yang sama. Afara'aitum pertama, kemudian afara'aitum yang kedua, mata tahrusun. Yang ketiga, afara'aitumul ma'alladzi tasrabun. Tidakkah engkau perhatikan dengan air yang kita minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang menurunkan dari langit itu aku atau kamu? Maka kita jawab semuanya adalah Allah. Dan Allah maha mampu ketika ingin menurunkan air itu yang tidak bisa kita minum, sangat-sangat mampu. Dan Allah mampu menurunkan yang air itu merusak bumi, mampu. Tapi yang Allah turunkan air yang bisa kita minum, yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kok berani kita nggak sholat? Kok berani kita nggak baca Quran? Kok berani kita nggak puasa Ramadan? Yang terakhir di surah Al-Waqiah ayat 71. Afara'aitum, masih kalimat yang sama. Afara'aitum an-nar allati turun. Tidakkah engkau perhatikan dengan api itu yang menciptakan siapa? Allah. A'antum ansa'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkan? Untuk menghasilkan percikan api, digesekkan kayu dengan kayu, batu dengan batu, itu yang bisa memunculkan percikan, yang memberikan api itu siapa? Allah. Jamaah sidang Idul Fitri azan wa azakumullah. Pertama Allah sampaikan penciptaan manusia bahwa engkau adalah hamba-Ku, engkau harus tunduk kepadaku. Setelah itu untuk melanjutkan kehidupan dunia,
Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita bisa makan. Allah memberikan air sebagai sumber kehidupan. Kemudian Allah ciptakan api untuk kita masak. Bisa kita bayangkan ketika Allah tidak menciptakan api, bagaimana kita mengolah makanan, bagaimana kita mengolah masakan. Sehingga jemaah-jemaah sedang Idul Fitri azan wa azakumullah. Pesan kami pada khutbah kali ini, mari, kebaikan di mata manusia itu tidak berarti ketika kita jahat di hadapan Allah. Untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia yang baik, taat dulu sama Allah, takut dulu sama Allah, tunduk dulu sama Allah, baru baik untuk semuanya. Jadi di dunia baik dan untuk akhiratnya baik. Sehingga betul-betul kita ini menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Kemudian ja'ilul fil ardi khalifah. Allah menciptakan di muka bumi ini khalifah. Siapa itu khalifah? Adalah orang-orang yang mendiami tinggal di muka bumi dan menjalankan aturan-aturan Allah dari generasi ke generasi. Itu khalifah. Mendiami, meninggali bumi, menjalankan aturan Allah dari generasi ke generasi. Tugas kita dakwah, meninggalkan generasi yang rohani, generasi yang ingat Allah, generasi yang kenal Allah. Jangan sampai kita selamat, anak cucu kita tidak selamat. Yang terakhir, jamaah azan wa azakumullah, bahwa ketundukan kita kepada Allah itu mudah. Ketundukan kita kepada Allah, mengikuti syariat Allah itu mudah, tidak bisa ditawar. Sehingga tidak ada alasan untuk toleransi kepada generasi kita, anak cucu kita, tidak iman. Kita meninggalkan generasi yang lemah. Kita meninggalkan generasi yang mungkin tidak bisa mendoakan kita kelak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah, azan wa azakumullah, mari kita tutup khutbah pada pagi hari ini dengan berdoa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan dan 11 bulan yang akan datang kita diberikan kemudahan, kita diberikan kesadaran, kita diberikan keikhlasan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.